Oke nih Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, sir. How are you today all? I'm good, sir. How about you? I'm very well today. Well, before we start our class, let me check your attendance first. So, here's the attendance. Mas Fira Almaina, Yes, sir. Delviana Tukatanrerong, Yes, sir. Rumiani Dwi Hartini, Absent, sir. okay. Nurul Dwi Pratiwi, Yes, sir. okay. Azhara Medita, Yes, sir. Husnul Hakimah, Yes, sir. Safira Rawada, Absent, sir. Absent, sir. Muhammad Taqwa, Yes, sir. Umul Maisara, Yes, sir. Aditya Izdagi, Six, sir. Yudhistira Bayu. Ya, ada, sir. Well, before we start our lesson, it's good to always opening our class with pray together. So, who's the chairman? Okay, please with your friends to pray before we start. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Okay, that's why I also want to help me for the operator for my presentation. Well, so today we are learning about new item text. So last week we actually already learned about written text. So today we will learn about news item text. So okay. So before I start my explanation, I will explain what I expected in today's learning. So first of all, you guys will be able to identify the structure of new item text. Okay. The second is you guys will be able to writing down each of structure of new item text. And next is you guys will be able to find and analyze the content of the new item text. And selanjutnya adalah kalian mampu mengklasifikasi konten-konten yang ada di dalam news item text untuk setiap. Oke, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas seputar news item text. Di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang berita itu sendiri, apa itu berita. Kemudian yang kedua adalah news item text itu sendiri. Yang ketiga adalah structure dan fiturnya. Kemudian yang keempat adalah tentang kita akan menganalisa sebuah contoh berita di akhir segmen pembelajaran kita. Oke. Oke, materi pertama tentang news, about news. Di sini di kelas kita, who know about news? Paldi, what do you know about news? No idea, sir. No idea? Okay. Thank you. Umul, what do you know about news? News itu artinya berita. Yes, news itu artinya berita. Oke. Nurul Dwi Pertiwi, what do you know about news? Yes, just berita. Okay. So, it's about news is about berita. It's about information, tentang informasi yang ada di dalam suatu berita. Okay, next slide please. Oke, jadi sebelum kita mempelajari tentang apa itu news item text, kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu berita. Jadi, yang setelah saya jelaskan bahwa berita adalah sebuah informasi atau ada yang sebuah diberitakan. Jadi, berita sendiri ada terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah berita, next slide please, berita orally atau berita lisan. Nah, berita-berita lisan we often hear them from electronic media such as radio or television. Jadi berita yang disampaikan or the news will spoke orally to the reader. Jadi news yang dijelaskan oleh pembaca berita itu terkadang disampaikan secara lisan. Oke. The next
is about written news. So, news written ini biasanya disampaikan pada various print media atau media cetak seperti tabloid or daily newspaper. Jadi beritanya itu disampaikan oleh penulis berita secara tertulis kepada para pembacanya. So both of them is also reach to aiming to reader to what they want to know for the news. Jadi target berita itu sendiri adalah untuk supaya para pembacanya mengetahui apa informasi terbaru dari sebuah kejadian. Oke, next slide. Oke, mungkin di pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah sering mendengar unsur-unsur apa saja yang ada di dalam berita tersebut yang kita biasa sebut dengan 5W plus 1H. Jadi yang pertama adalah what. Jadi what actually the event of the news. Jadi apa sebenarnya kejadian yang ada di dalam sebuah berita. The next is where. Is where the event, where the information source. Jadi where di sini berfungsi sebagai untuk mencari tahu di mana kejadian yang diberitakan, di mana lokasi tempat kejadian tersebut terjadi. The next is when. Jadi when itu adalah untuk mencari tahu kapan kejadian or when the event on the news is actually happen. The next is who. Jadi who ini tidak harus siapa yang terlibat. Bisa jadi juga siapa-siapa yang memberikan komentar di dalam berita tersebut, sehingga orang-orang yang tersebutkan di dalam berita is included in who. Okay. The next is why. So why itu untuk mencari tahu bagaimana, mengapa kejadian-kejadian ini, apa penyebab dari kejadian-kejadian ini bisa terjadi sehingga diinformasikan dalam suatu berita. And next is how. Jadi bagaimana kronologi dari suatu kejadian itu juga diberitakan dalam how. Jadi how ini berfungsi sebagai untuk menjelaskan how the event structured to be informed into the news. Okay. Okay. So after we know about news, we move to the news item text. So apa itu sebenarnya teks item berita? Apa yang dijelaskan di dalam news item text? Okay, next slide please. Jadi, okay, someone can read. Okay, Busno, can you read the slide over here? Okay. News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It means if there is an important event that should be known by many people. Okay, jadi dari penjelasan di atas itu news item is which informs. Artinya untuk menginformasikan kepada para pembaca tentang kejadian pada hari itu. Jadi tidak semua informasi itu considered as newsworthy or important. Jadi ada kejadian-kejadian yang tidak perlu untuk diketahui semua orang. Jadi harus ada sebuah kejadian events considered sebagai newsworthy supaya it means if they're important. Jadi if kejadian yang tersebut harus penting sehingga harus diketahui oleh banyak orang. Itu adalah fungsi dari sebuah berita sendiri. Jadi fungsi dari news item text adalah sebuah teks yang berisikan tentang berita untuk disampaikan kepada banyak orang karena berita tersebut adalah penting. Okay, next slide please. Okay, here we will discuss about characteristic of the news item text. Okay, Fadli, can you read the first sentence of the slide? The text focus on an important event or event. Okay, jadi text focuses on an important event. Jadi teks berita itu selalu berfokus pada kejadian yang mereka ingin sampaikan, kejadian yang mereka ingin laporkan karena sesuai tugas dari berita is to inform the reader an important or newsworthy event. Okay, kalimat kedua Tako, can you help me to read this? The language used is brief to concise. Okay, the language is used is brief but concise. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan berita itu padat atau tidak bertele-tele karena ini memberikan informasi kepada seseorang. Itu kita tidak perlu memberitahukan semuanya dalam bahasa yang sangat panjang. Kita harus menyempendekkan supaya orang bisa ketahui what is actually the important event of the event that we want to share, we want to report to the people. Okay, the next is okay, Umul, can you help me with what this? Yes. Okay. Sometimes it is preceded by the name of the city or the name of the publishing media, for example. Okay.
Jadi sometimes it's preceded by the name of the city or the name of publishing name. Jadi salah satu karakteristik utama dalam berita adalah ketika ditulis dia itu selalu dimulai dari nama kota ataupun nama media yang mempublish berita tersebut. Misalnya Jakarta titik, atau mungkin kalau beritanya published by Kompas, it will be written by kompas.com. Jadi itu adalah salah satu karakteristik utama or one of the main characteristic in the newspaper text, because we know where exactly the event is happened in Jakarta or something like who is published the text is like publishing media. Okay, next. Okay, and the last is usually accompanied by a picture of illustration and headlines that describe the core of the event. Jadi salah satu keunggulan dari new text item itu mereka selalu ketika awalnya pasti diawali misalnya dalam berita-berita online pun di sebuah koran kita pasti suka lihat gambar yang mengilustrasikan kejadian tersebut, right? Jadi ilustrasi tersebut bisa membantu untuk menggambarkan kejadiannya dalam sebuah berita. So, dan selalu di bawah berita tersebut, selalu di bawah foto tersebut ada headlines. Headlines itu adalah beberapa penggalan kalimat atau sebuah kalimat yang langsung mewakili apa saja yang terjadi dalam sebuah event. Jadi describe the core of the event. Jadi describe kejadian penting ataupun unsur penting yang ada di dalam sebuah event tersebut. Okay, next slide. Okay, we will talk about structure and feature of new item. So, apa saja struktur dan fitur yang ada di dalam sebuah new item text. Okay, next. Okay, jadi di sini ada 3 important structure of new item text. Yang pertama adalah main or newsworthy events. Jadi main or newsworthy event artinya event penting ataupun event yang menjadi bisa menjadi kenapa informasi ini naik sebagai menjadi berita. Oke. Sini tertulis a paragraph that contains a summary of event, aka an important event that is highlighted by contrast. Jadi kalimat ini, paragraf ini yang paragraf selalu terletak di paragraf pertama is always contains after the headline. Jadi after headline, the writer of the news will also write a paragraph contains a summary on the event. Jadi summary-nya itu dilengkapi dari 5W plus 1H. Jadi summary yang terletak pada main word ini harus menginformasikan apa-apa saja yang menjadi poin penting dalam sebuah kejadian sehingga naik menjadi sebagai berita. Okay, the next is about that elaboration of background events. Jadi setelah dari penjelasannya main word atau berita yang informasi yang diberitakan oleh news main word itu kemudian dilanjutkan oleh this event background contains a background of event that occurred 5W plus 1H. Artinya ada elaborasi ataupun background event apa saja yang menjadi informasi tambahan, informasi latar belakang dari sebuah informasi tersebut sehingga naik menjadi sebuah berita. Jadi karena di sini juga disampaikan 5H plus 1H, di sini juga lebih dijelaskan ataupun ada komentar tambahan dari berita tersebut atau informasi tambahan dari main or newsworthy event. Dan yang struktur ketiga adalah resource of information. Tentu saja karena berita itu bersifatnya menginformasikan. So we have to know what is resource. Jadi resource ini adalah a section containing expert or advanced opinion. Jadi seksi ini biasanya pada berita itu dilengkapi dengan opini atau komentar dari saksi mata ataupun ahli, sehingga mereka bisa mengetahui apakah kejadian ini benar-benar terjadi ataupun bisa dianalisis apa saja yang bisa dikomentari mengenai apa berita yang diinformasikan dalam berita tersebut. Okay, so far do you guys have a question? It's clear, sir. It's clear. Okay, thank you. So language features in new item text. Jadi dalam sebuah new item text juga terdapat fitur-fitur bahasa yang digunakan dalam new item text. Okay, the first is using simple past tense. Of course, karena beritanya itu telah terjadi, maksudnya tidak mungkin sebuah berita itu dituliskan langsung beritanya. Mungkin satu hari ataupun setelah misalnya besoknya langsung ditulis, sehingga mereka pasti menggunakan new using simple past tense karena sudah berlalu, tapi tetap bersifat aktual karena kejadiannya
besoknya ataupun beberapa jam setelahnya. Oke. Bisa dilihat dari contoh seperti videos on social media show atau after part is short when kid. Jadi biasanya kalau kita bisa melihat di sini ada short dan when kid, itu menandakan adanya simple past, artinya sudah terjadi, tapi dituliskan karena tidak terjadi secara langsung. Oke. The next is using saying first atau menggunakan kata kerja yang mewakili perkataan atau mewakili pengucapan. Seperti contoh pertama itu told BBC. Berarti contoh pertama ini itu dijelaskan oleh BBC. Jadi BBC lah yang menulis berita tersebut karena mereka told BBC. Oke, contoh yang kedua itu adalah expert says. Berarti ini sifatnya adalah komentar dari ahli cuaca karena dia memberikan opininya mengenai berita yang sudah ditulis oleh sebuah berita yang tentang cuaca. Oke, yang berikutnya adalah using action first. Jadi dalam sebuah berita pasti ada sebuah kejadian karena tidak mungkin diinformasikan kalau tidak ada kejadian. Jadi kenapa ada action first? Karena untuk menandakan sebuah kejadian pasti ada sebuah aksi yang menjadikan kejadian tersebut. So seperti Didi was taken to Bandung for treatment. Jadi ada sebuah tindakan ataupun kata kerja kegiatan sehingga kejadian bisa berlangsung atau terjadi. Oke. And the last is using adverbs. Jadi tentu saja berita itu memerlukan adverbs karena kita memerlukan namanya bagaimana keterangan waktu, keterangan tempat sehingga kita bisa mengetahui secara rinci apa informasi yang terdapat dalam sebuah teks berita. Oke. Okay, so far, do you guys have any question about language reader? Thank you. Next slide please. Oke. Dan kita sudah berada di analyze example of the text. Jadi saya akan memberikan sebuah contoh dan kita akan menganalisa bersama struktur dari analyze example tersebut. Oke. Jadi Makfira, can you read the first sentence of the headline? 7,000 workers pledge to protect against new jobs in Jakarta's industrial area. Jadi kalimat pertama ini sudah dikatakan sebagai headline karena kalimat ini mewakili apa yang ada dalam berita ini. Jadi fungsi headline adalah bagaimana sebelum pembaca tahu, mereka sudah mengetahui topik yang ada di dalam sebuah berita. So, 7 words stage protest against the job. Artinya berita ini mengandung tentang ada 7.000 pekerja yang sedang berdemo. Artinya ini berita tentang pekerja yang sedang berdemo. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu Kompas.com. Berarti berita ini dipublish oleh Kompas.com. Jadi karakteristik salah satu news item juga sudah ada di dalam contoh ini. Oke, Tako, can you help me with the second sentence, second paragraph? Thousands of workers at Pulau Gadung Industrial Area in East Jakarta staged protest against the passage of Omnibus Bill on Thursday, October 8. Azara, can you read the second sentence? Okay, the protesters proclaim the number has increased 7,000 from 5,000 people on the first day, paralyzed the industrial area in Indonesia. Oke, thank you. Jadi pada paragraf pertama dan kedua kita sudah bisa melihat sambungan dari headline tersebut. Apa informasi yang tertulis dalam sebuah berita. Sehingga pada paragraf pertama dan kedua kita menyebutnya sebagai main idea atau main event dalam sebuah newsworthy. Jadi thousands of workers itu kita juga bisa melihat 5W plus 1H. What-nya apa dalam paragraf kedua ini? What-nya apa? Protest. Okay, good. Who did the protest? Thousands of workers. Where they protest? Pulau Gadung Industrial Area in East Jakarta. When they protested? Thursday, October 8.
of our faith. Kita juga bisa melihat why, meskipun tidak secara langsung ada pertanyaan mengapa, tapi kita bisa mengambil satu contoh why, yaitu mengapa Protestan ini berdemo. Jadi mereka berdemo karena Omnibus Law, karena the passage of Omnibus Bill. Oke. Sehingga pada paragraf pertama dan kedua itu sudah mengandung main event atau apa inti berita yang ingin diinformasikan dalam berita ini. Oke. Kalimat kedua dan ketiga ini adalah tambahan atau yang saya sudah jelaskan, yaitu adalah source of information, karena source informationnya itu menambahkan dari saksi mata. Jadi saksi matanya adalah Hilman Firmansyah. Jadi Hilman Firmansyah memberikan tambahan resource-nya, sehingga dia memberikan they ensure the protest. Oke. Sehingga dalam ketiga bagian ini sudah lengkap. Artinya dalam contoh yang saya sudah berikan ini telah lengkap exercise of new item text. Even though it's not really complete, but I think this example is clear what structure of feature that include in new item text. Okay, so far about my explanation, ada yang dipertanyakan? Clear, sir. Clear? Yes. Okay. Okay, I think for this week we just learn until this. Minggu depannya saya akan menjelaskan lebih lanjut, ataupun kita langsung memberikan latihan kepada saya, memberikan latihan kepada kalian tentang contoh teks berita tersebut. Oke, jadi mungkin cukup sekian tentang materi structure of features news item text tersebut. I think you all guys sudah mengetahui apa-apa saja yang ada dalam tentang berita. So, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa berita itu tentang informasi, sehingga news item text adalah teks yang berisi informasi. Artinya teks yang ingin memberitahukan sebuah informasi kepada para pembaca. Nah, yang sudah saya jelaskan juga bahwa dalam berita itu ada tiga strukturnya, yaitu main event atau newsworthy. Karena ini main event atau newsworthy adalah karakteristik utama dari sebuah news item text. Yang kedua adalah elaborate atau background event, artinya ada informasi tambahan dalam sebuah berita. Yang terakhir adalah resource of information. Jadi kita juga perlu komentar ataupun pendapat saksi mata, karena sebuah kejadian pasti tidak lepas dari namanya saksi mata. Kemudian saya juga sudah jelaskan bahwa ada beberapa fitur bahasa yang digunakan. Kemudian juga kita juga sudah melihat contohnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa news item text itu berbeda dari teks-teks tertulis sebelumnya, karena dia bersifat ingin memberitahukan informasi kepada pembaca, sehingga harus runtut apa-apa unsur yang bisa diinformasikan kepada para pembaca.